Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Zulhab dengan NIM 461114210180. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk membuat tutorial game menggunakan LS3. Jadi untuk game yang saya buat kali ini adalah game first person shooter dengan target adalah beberapa kelinci. Baik, untuk hal pertama yang dilakukan, itu yang pertama adalah men-setting tata letak dari tembakan atau senjata. Lalu selanjutnya ada tulisan untuk timer dan juga untuk skor. Serta untuk tata letak tempat seperti keberadaan dari kelinci, beberapa tembok, lalu beberapa pohon untuk hiasan. Setelah melakukan tata letak objek, selanjutnya kita klik ke edit code. Hal pertama yang dilakukan adalah menuju ke bagian scene di atas ini, lalu scroll ke bawah. Di bawah dengan ditambahkan add scene property. Yang pertama itu ada score value dengan data type whole number, initializer 0. Selanjutnya ada time value dengan data type whole number dan initializer 0. Dan terakhir ada stop dengan data type boolean dengan initializer true. Selanjutnya kita lanjut ke initialize event listener. Yang pertama itu ada event listener berupa add arrow key press listener. Di arrow key ini berguna untuk mengontrol gerakan dari kamera. Yang pertama ada jika kita menekan tombol W, maka kamera akan bergerak ke depan. Selanjutnya ada jika kita menekan Ctrl A, maka kamera akan bergerak ke samping kiri. Selanjutnya jika menekan tombol S, maka akan bergerak ke belakang. Selanjutnya jika menekan tombol D, maka akan bergerak ke kanan. Lalu ada untuk menekan tombol arrow yang ke kiri, maka kamera akan bergerak menoleh ke arah kiri. Selanjutnya ada arrow ke arah kanan, itu akan membuat kamera menoleh ke arah kanan. Lalu selanjutnya ada event listener berupa add key press listener. Jadi di event listener di ini itu kita akan membuat gerakan peluru. Nah, gerakan peluru ini akan terjadi bila kita menekan tombol space. Lalu di sini dilakukan do together berupa this ammo atau peluru itu akan mengeluarkan suara. Selanjutnya untuk this ammo akan bergerak ke depan sejauh yang diinginkan dengan durasi juga yang diinginkan. Lalu as seen by this camera. Nah, setelah yang dilakukan do together, maka this ammo dilakukan set opacity menjadi 0 dengan durasi 0,001. Lalu this ammo move backward sebesar yang di set dari awal. Misal di move forward ini di setnya 75, maka backwardnya juga 75 dengan durasi secepat mungkin dan as seen by this camera. Lalu yang terakhir itu ada this ammo set opacity 1, duration 0,01 karena posisi dari ammo-nya sendiri udah kembali ke tempat semula. Yang tadinya set opacity 0 diubah menjadi 1 kembali.
Lalu selanjutnya adalah event listener untuk collision, add collision start listener. Jadi di event listener ini berguna untuk menambahkan situasi jika terjadi collision peluru mengenai target yang berupa kelinci. Jadi yang pertama itu dilakukan for each biped prey in new biped is hair 1, 2, dan 3. Kalau dilakukan if dengan prey sama dengan event get things from set B, maka is true, maka prey atau dari target berupa kelinci tersebut set opacity menjadi 0 dengan durasi 0,0. Lalu prey move up sejauh 100 dengan durasi 0,0. Hal ini dilakukan karena jika tidak di move, maka jika dilakukan tembakan kembali ke arah yang sama, maka skor akan bertambah. Padahal dalam visualnya target atau kelinci tersebut tidak terlihat. Lalu jika sudah dilakukan move up ke atas, maka terhitungnya kelinci tersebut sudah di-kill atau dibunuh. Maka di set score value, ya, score set value itu plus 1. Di score set value dengan tulisan score plus di score value. Nah, lalu if this score value mencapai 3 atau jika skor yang didapat sudah mencapai 3, karena di sini saya mengatur dengan jumlah target atau kelinci itu sebanyak 3, maka jika skor value atau skor mencapai 3, this game over, set opacity-nya menjadi 1. Yang tadinya bisa dari awal itu opacity-nya 0, lalu akan play audio berupa suara game over. Next kita akan lanjut ke my first method. Yang pertama itu kita akan set vehicle dari objek-objek yang sudah kita buat. Apa sih itu vehicle? Vehicle itu berarti mengunci posisi objek yang kita inginkan ke objek lain. Jadi misal objek lain tersebut digerakkan, maka objek yang kita kunci akan mengikuti gerakannya atau sesuai dengan lokasi dan jarak yang sudah dikunci. Nah, untuk di kasus ini, disk gun atau senjata itu saya set vehicle ke disk kamera. Jadi efeknya akan, jika kamera digerakkan, maka disk gun akan tetap pada posisinya, di posisinya awal yang saya set seperti ini. Jadi kalau misalnya kamera digerakkan, maka akan tetap di sini. Lalu selanjutnya itu ada tulisan this game over. Di sini tidak terlihat karena di awal kita set terlebih dahulu. Untuk this game over-nya ini kita opacity-nya diubah menjadi 0 karena tulisan game over akan muncul ketika kita sudah mencapai skor 3 atau skor akhir, atau bisa dibilang kita membunuh semua targetnya. Lalu selanjutnya untuk di score set vehicle di kamera, untuk skornya sendiri itu di set agar tidak berubah-ubah. Lalu selanjutnya berubah-ubah tempatnya maksudnya. Lalu selanjutnya di timer set vehicle di kamera sama. Nah selanjutnya ada kita lakukan do together. Yang pertama itu untuk menambahkan background musik. Nah tadi kita sudah menambahkan property berupa stop dengan data type boolean dan initializer true. Nah di sini if this stop is true, then maka akan play audio berupa background musik yang sesuai bisa kalian inginkan. Lalu if jika score value sudah mencapai 3, maka musik akan berhenti. Harapannya begitu. Lalu selanjutnya ada timer akan berhenti jika skor mencapai 3 dengan while
selama masih belum stop ya. Jadi stop is true. If true is true, then this time count ini bisa dilihat di sini ya. Jadi sebelumnya kalian bisa buat prosedur dulu di time count. Jadi bisa add sync prosedur. Nah, ini sudah saya buat. Nah, di time count ini yang pertama itu this set time value dengan time value this time value plus 1. Jadi harapannya karena tadi time value sudah di set dengan initializer 0, maka waktu akan bertambah 1. Nah, jika sudah dibuat begini, apakah bisa langsung otomatis? Tidak, karena kita membutuhkan this delay dengan durasi 1 detik. Jadi akan memberikan efek berupa seperti hitungan detik pada hitungan detik biasa atau normal yang ada. Nah, lalu this timer set value kita beri text string berupa timer titik 2 agar lebih rapi. Lalu dimasukkan this time value yang sudah diinputkan. Nah, kembali ke my first method. Jadi jika program masih berjalan selama belum mencapai skor 3, maka waktu akan terus berjalan. Nah, jika skor sudah mencapai 3, maka waktu akan. Baik, sekian mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada video kali ini. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya akan menampilkan hasil dari run program ini. Videonya akan kita setelah. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.